Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Said Muniruddin di Sufitainment. Saudara-saudara sekalian, kecerdasan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kecerdasan yang diusahakan. Yang kedua adalah kecerdasan yang diberi. Kecerdasan yang diusahakan adalah kecerdasan yang kita dengan segala potensi intelek, dengan segala potensi kognitif, kita bisa menjangkau porsi-porsi pengetahuan tertentu. Kita punya otak, sebuah mesin yang secara mandiri bisa dipekerjakan untuk memahami berbagai fenomena yang nampak di depan mata. Kita bisa observe, kemudian bisa menganalisis sehingga memperoleh pemahaman-pemahaman pada level tertentu terhadap segala sesuatu. Karena menggunakan mesin ini, maka kemudian kita dikatakan menjadi seorang alim yang berilmu, atau seorang intelek, atau seorang yang cerdas. Jadi sebenarnya sekolah-sekolah yang ada di sekeliling kita, mulai dari katakanlah SD, SMP, SMA sampai universitas, itu adalah institusi tempat kita untuk menjadi cerdas secara mandiri, atau tempat kita berusaha untuk mengetahui sesuatu. Itu namanya bentuk-bentuk kecerdasan yang kita usahakan. Kita bisa belajar cerdas. Oke. Yang kedua adalah jenis kecerdasan yang diberi, dan ini tidak membutuhkan lagi kemampuan untuk membaca. Tidak diperlukan lagi kemampuan untuk berpikir. Tidak dibutuhkan lagi kemampuan untuk meneliti secara mandiri. Artinya bukan fungsi otak lagi yang bekerja. Tidak butuh sekolah lagi. Justru pada level ini Anda harus menjauh dari sekolah. Anda harus menjauh dari forum-forum kajian. Anda harus menutup semua kitab dan buku dan menempuh sebuah jalan yang kemudian secara la haula wala quwata, tanpa daya dan upaya apapun Anda bisa memperoleh kecerdasan tertentu. Nah, inilah disebut dengan kecerdasan iluminatif, kecerdasan huduri, kecerdasan yang memang dia hadir ketika seseorang terkoneksi dengan pemilik segala ilmu. Kecerdasan yang diberikan ini adalah kecerdasan yang hanya bisa diperoleh ketika seseorang bisa mengetuk pintu rumah Tuhan, dan Tuhan bersedia membuka lalu menitipkan sejumlah amanah pada kita. Jadi artinya usaha yang harus Anda lakukan hanya mengetuk pintu rumah Dia saja, the Baitullah yang hakiki itu. Lalu Anda berada di dalamnya, dan baru setelah itu Anda tidak perlu berpikir lagi. Apa yang terjadi dalam diri Anda semuanya bentuk-bentuk dari pikiran Tuhan. Jadi Tuhanlah yang berpikir sebenarnya. Jadi pada level terendah kita cerdas karena berpikir. Aku ada karena aku berpikir. Pada level lebih tinggi, aku ada karena Tuhan berpikir. Dan inilah yang disebut dengan kecerdasan supra-rasional. Jadi sudah beyond rationality. Dan ini super cerdas namanya. Inilah bentuk-bentuk kecerdasan yang bersifat enlightenment. Orang-orang yang mencapai ini termasuk adalah para nabi. Kenapa disebut nabi? Nabi itu artinya pembawa berita. Dia tidak lagi mengarang berita, dia tidak lagi menciptakan berita, dia tidak lagi menarasikan berita. Tapi keseluruhan komponen fakultas kecerdasan yang ada dalam dirinya adalah sebagai perangkat untuk membawa berita-berita dari Tuhan. Jadi hanya sebagai penyampai. Dan orang-orang seperti ini senantiasa ada di sepanjang zaman. Kalau dalam bahasa agama Buddha, orang-orang seperti ini disebut dengan Buddha.
Misalnya Gautama Siddhartha, itu kan namanya Buddha. Arti Buddha artinya cerdas. Buddha artinya cerdas. Cerdasnya sudah melampaui kecerdasan intelektual. Kalau Anda baca buku Hawkins berjudul Force versus Power, itu sudah kredit poinnya sudah di atas 500. Jadi kecerdasannya adalah kecerdasan diperoleh secara sangat kreatif. Harus menembus layer-layer intelektual, hijab-hijab cahaya untuk bisa masuk kepada lapis langit pengetahuan yang sifatnya sangat intuitif itu. Jadi Anda mengosongkan pikiran, Anda menjadi cerdas. Anda menutup mata, Anda menjadi cerdas. Anda berhenti berpikir, Anda menjadi cerdas. Jadi sudah Dia yang bekerja dalam diri Anda ketika Anda meniadakan diri Anda sendiri. Jadi yang ada hanya Tuhan itu sendiri. Ini yang disebut dengan fana, atau sebenarnya hanya Tuhan yang bekerja. Sebenarnya yang cerdas itu hanya Tuhan. Pada level seperti ini. Makanya orang-orang yang kalau yang tidak cerdas disebut bodoh. Bodoh itu kan lawan dari Buddha. Bahasa Indianya mungkin disebut budu. Budu artinya bodoh. Jadi kalau sudah cerdas emotif baru disebut dengan Buddha. Buddha itu adalah nabi kalau bahasa Arab. Ini orang-orang yang sudah tercerahkan, sudah memperoleh pengetahuan secara iluminatif tanpa diusahakan. Jadi sebagai manusia kita harus berusaha untuk cerdas. Tapi sebagai makhluk bertuhan kita juga harus berupaya untuk mencari cara-cara supaya kecerdasan itu diberi oleh Tuhan, bukan kita usahakan sendiri. Itu disebut dengan la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.